Edward sayang Edwin. Edward sayang Edwin. Menceritakan Edwin, pria tampan yang hidup berdua bersama Edward, si robot kesayangannya. Edwin dan Edward tinggal di apartemen. Edwin mendapatkan hadiah robot Edward dari Profesor Wu, profesor yang ahli menciptakan sebuah robot, saat Edwin merantau ke luar negeri. Saat itu, Edwin sedang solo hiking. Namun saat Edwin di tengah perjalanan, Edwin melihat seseorang yang terperosok dan Edwin pun menyelamatkannya. Lalu singkat cerita, keduanya berteman. Profesor Wu mengundang makan malam di kediamannya. Dan dari awal pertemuan itu, kedekatan keduanya pun terjalin, saling bertukar cerita dan sharing pengalaman satu dan yang lain. Dan Profesor Wu yang iba dengan kisah cinta Edwin yang selalu kandas dengan pacar lelakinya, juga sebagai rasa terima kasih Profesor Wu karena Edwin telah menyelamatkan nyawanya, maka Profesor Wu menghadiahkan sebuah smart robot atau robot pintar dan tampan yang bisa menemani kesepian Edwin. Dan benar saja, berkat Edward, si robot pintar kesayangannya itu, sampai saat ini Edwin tak pernah lagi merasa kesepian. Edward tak hanya sebagai teman sepi, tapi juga teman curhat, teman tidur, bahkan teman bercinta. Apa? Bercinta? Iya, ternyata ada manusia bercinta dengan robot. Robot gay pula. Nyatanya Edwin menikmatinya, dan Edward selalu memuaskan hasratnya. Edward, si smart robot yang tak berdosa itu telah ternoda akibat ulah manusia yang sakit jiwa. Dan malam ini, setelah pulang kerja, Edwin baru saja sampai. Dan begitu Edwin membuka pintu, cekrek. Selamat malam sayangku. Selamat datang cintaku. Bagaimana di kantor hari ini? Edward kangen Edwin. Sapa robot tampan kesayangannya itu, lalu Edwin menghampiri Edward dan... Malam sayang, terima kasih. Hari ini di kantor cukup sibuk dan sedikit merepotkan. Aku juga sama, kangen sama kamu. Temani aku membuat makan malam seperti biasa untuk kita berdua. Aku baru saja mampir ke supermarket membeli kangkung. Karena malam ini, aku mau buat kangkung hot plate. Edward suka kangkung. Edward suka kangkung. Edward juga suka Edwin. Pinter, set, ucap Edwin lalu menggendong Edward dan meletakkannya di kursi dapur. Meski Edward bisa berjalan, itu pun sesuai perintah Edwin. Ya, bak seolah seperti manusia, Edward duduk tersenyum, menemani Edwin memasak. Edwin mulai menyiapkan bahan-bahan masakan. Namun sebelum itu, Edwin memasak nasi lebih dulu, lalu merebus beberapa biji telur puyuh untuk topping kangkung hot plate. Dan sembari merebus, Edwin menyiapkan bumbu tumisannya. Edwin mulai mencoper bumbu dengan kasar. Dan karena merasa tubuhnya gerah dan berkeringat, Edwin seketika membuka pakaiannya. Hingga kemudian, Wow, pacarku seksi. Pacarku seksi. Pacarku hot sekali. Pacarku hot sekali. sehot kangkung hot plate kan? Kamu juga seksi. Ucap Edwin mencium bibir Edward sembari meremas kemaluannya. Edwin nakal. Edwin nakal. Edward pengen. Edward pengen. Sabar, aku isi tenaga dulu. Karena bermain dengan robot sepertimu tidak sama bermain sama manusia. Kamu kalau sudah tegang gak akan bisa turun lagi. Selalu kuat dan tahan lama. Punyamu bisa turun kalau bateraimu habis. Edward, baterai Edward lemah. Tolong isi daya. Baterai Edward lemas. Tolong isi daya. Edward ingin bercinta. Edward ingin bercinta. Masa sih? Perasaan sebelum berangkat kerja pagi baterainya udah penuh. Ah, iya, tinggal 25%. Sorry, aku harus matiin dulu. Set. Ya, setelah robot mati, Edwin kembali membopong Edward ke sofa, lalu mengambil colokan charger dan mulai menyolokkan kabel pada lubang yang ada di punggung Edward. Ya, tubuh Edward pun mulai terisi daya. Dan sembari menunggu Edward bertenaga, Edwin kembali melanjutkan masak-memasaknya. Dan baru saja Edwin hendak memasak, HP-nya berbunyi. Temannya, Eddie, menelponnya. Yah, kenapa? Oh, aku ada di rumah. Ya sudah, kemarilah. Kebetulan, aku sedang memasak kangkung hot plate. Iya.
Tut tut tut. Di rumah Edi. Di rumah Edi sendiri, Edi sedang bersiap main ke rumah Edwin. Edi mengambilkan jaket dan kunci mobilnya. Namun ketika Edi sudah bersiap untuk jalan ke rumah Edwin, tukang paket tiba-tiba saja datang. Seketika Edi yang senang itu menelpon Edwin. Win, sorry, gue gak jadi kesana. Lah, kenapa? Kangkungku udah mateng nih. Thanks, besok-besok aja ya. Sepeda gue dateng. Gue mau test drive. Oke, tut tut tut. Ya, namanya Edi, cowok yang tak percaya dengan cowok. Lah kok bisa? Bisa saja. Sejujurnya Edi 11-12 dengan Edwin sahabatnya. Sama gilanya, sama juga kelainannya. Itu karena keduanya sama-sama memiliki pengalaman yang sama. Dikecewakan oleh cowok-cowok yang pernah singgah di hatinya. Itulah yang membuat Edi yang sekalipun home pimpa sudah trauma dan tidak percaya. Dan sudah malas menjalani hubungan dan bercinta dengan cowok. Lalu jika malas bercinta dengan cowok, lantas Edi bercinta dengan siapa? Dan bagaimana dia melampiaskan hasrat lubang mataharinya? Ya, rasa ketidakpercayaannya Edi itu membuat Edi melampiaskannya pada sebuah sex machine atau mesin seks. Edi mengoleksi berbagai jenis alat pemuas hasratnya, mulai dari beberapa jenis dildo, mensek doll, mesin mencoblos bunga mataharinya, dan kali ini yang baru datang, yaitu sepeda. Sebut saja sepeda coblos. Itu karena di tempat duduknya bisa dipasangi dildo, cocok untuk boti-boti yang suka olahraga. Olahraga plus olah bool. Ya, setelah berhasil membawa sepeda coblosnya ke kamarnya, kini giliran Edi mengunboxingnya. Dan begitu Edi membukanya, wah, mantep nih. Tapi koncolnya kecil. Gue ganti aja sama koncol kuda. Ya, Edi mengambil salah satu koleksi dildonya berbentuk punya kuda, lalu memasangnya pada sepeda. Awalnya Edi sedikit kesulitan, namun karena membaca buku petunjuk pemakaian yang disediakan, Edi pun berhasil memasangnya. Edi yang tak sabar itu seketika membuka seluruh pakaiannya, lalu mengambil salah satu koleksi pelumasnya, kemudian mengoleskan pada koncol kuda, dan juga mengoleskannya ke lubang mataharinya. Setelah dirasa siap dan sebelum Edi menaikinya, Edi mencoba untuk memegang setang kanan, lalu mencoba memancal atau mengayuh satu pedal untuk mengetes. Dan tara! Sadel itu bergerak menaik turunkan koncol kuda yang membuat Edi cengengesan. Senyum-senyum. Edi yang sudah tak sabar itu segera mentest drive-nya. Edi men-style mode standby. Jadi meskipun Edi menggayuhnya, sepeda itu hanya jalan di tempat. Ya, Edi pelan-pelan naik, kemudian tangannya meraih koncol kuda dan memasukkannya pelan-pelan ke lubangnya. Dan begitu kakinya pelan-pelan mengayuh pedal, set, celup. Oh, yes! Ceracau Edi saat sadel itu naik turun menyodok lubangnya. Rasanya mantap, semakin digayuh semakin asik. Gayuhan kakinya semakin cepat. Koncol kuda itu mengoyak-ngoyak, menonjok-nonjok ujung dinding ususnya, hingga kemudian, cerut, cairan dari lubang depannya muncat mengenai stang sepeda, sedangkan cairan dari lubang belakang meleleh dan menetes, mulai dari koncol kuda sampai lelehan itu menetes ke roda dan juga sampai ke rantai sepeda. Good job, baby. Sep, ucap Edi menepuk setang sepedanya, mengapresiasi kinerjanya, lalu mencabut dildo koncol kuda dan masuk ke kamar mandi. Ya, begitulah sekilas gambaran keseharian Edi tanpa laki-laki. Di apartemen Edwin. Masih di apartemen Edwin. Edwin dengan masih ditemani Edward, robot kesayangannya itu, kini makan malam berdua. Ya, setelah selesai mengisi daya, Edwin membawa Edward kembali duduk di meja makan dan menyalakannya kembali. Edwin, seperti biasa, pura-pura menyuapi Edward. Edward, buka mulutmu. Suapan terakhir. Ah, Set, ujung sendok itu menyentuh bibirnya. Gimana? Enak? enak Edwin, enak rasanya. Sepertinya kamu Edwin. Waduh, nih robot asal nyemprot aja mulutnya. Bisa-bisanya nggak disaring. Harus disetel lagi pengaturannya nih. Bahaya kalau ada teman main ke sini. Dia ngomong nyeplos. Edward kedip-kedip saat mendengar omongan lirih Edwin.
Dan otak smartnya tiba-tiba seketika blow on, tak dapat menyerap omongan Edwin. Dan Edwin beranjak dari meja makan, membereskan meja dan mencuci piring. Dan begitu selesai mencuci piring, Edwin menghampiri Edward dan berbisik di telinganya. Edward, Ya Edwin, ya Edwin. aku mandi dulu ya. Edward ikut, Edward ikut. Jangan. Nanti basah, kesetrum. Tunggu bentar ya. Cepetan Edwin, cepetan. Edward sudah tidak tahan. Sama. Ya, Edwin pun masuk ke kamar mandi. Dan di dalam kamar mandi sendiri, Edwin yang hendak bercinta itu bersiap-siap dulu. Edwin menguras perutnya. Meskipun Edwin hendak bermain dengan robot, namun tetap saja Edwin harus bermain dengan aman dan nyaman. Edwin juga rajin membersihkan Edward agar tetap bersih dan higienis ketika dipakai. Jika di luar sana banyak orang yang memperlakukan manusia seperti binatang, bahkan mantan kekasihnya yang melakukannya seperti budak, tapi tidak untuk Edwin. Mentalnya memang sakit, tapi Edwin memperlakukan robot selayaknya manusia. Bahkan Edwin lebih sayang pada robot daripada dengan manusia yang membuatnya trauma. Ya, Edwin yang selesai mandi itu membuka pintu. Dan begitu pintu terbuka, cekrek, dek. Edward, kamu sudah mapan duluan ternyata, ucap Edwin saat melihat Edward sedang duduk di ranjang menunggunya. Edwin, ayo. Edwin, ayo. Sabar. Ya, Edward si smart robot bisa berjalan sendiri. Namun itu juga berdasarkan pengaturan yang sudah diatur oleh Edwin. Se-smart-smartnya robot pasti ada blow-on-nya juga. Bahkan ada beberapa kasus. Edward error. Edwin pernah menemukan Edward hampir saja lompat dari balkon. Ya, robot juga bisa membahayakan diri sendiri. Sepintar-pintarnya robot tetap saja memiliki kekurangan. Manusia saja tidak ada yang sempurna, apalagi robot yang buatan manusia. Edward terkadang nyambung seperti manusia pintar. Kadang juga nggak nyambung seperti manusia idiot. Tapi seenggak nggak nyambungnya lebih nyaman bersama Edward daripada dengan manusia. Terutama cowok-cowok yang sudah membuatnya trauma. Ya, Edwin melempar handuknya, lalu duduk di sebelah Edward. Bak terbiasa mendapat sinyal manusia yang sedang sange itu membuat Edward menoleh pada Edwin. Hingga kemudian, ya, Edward yang seorang robot itu mampu mendorong dan merebahkan Edwin ke ranjang, lalu menindihnya. Namanya juga robot pemuas, jadi Edward selain diciptakan untuk menemani kesepian Edwin, Edward juga ditugaskan untuk memuaskan Edwin. Dan bayangkan saja, Edward yang seorang robot itu begitu gentle, meraba dada Edwin. Entah bagaimana Profesor Wu menciptakannya, yang jelas jari-jarinya begitu sempurna, menyentuh seluruh permukaan tubuhnya. Sentuhan itu begitu terasa, menembus pori-porinya. Robot itu tersenyum di atasnya, lalu bak seperti manusia, dia membuka seluruh pakaiannya. Tubuh Edward yang berupa beberapa komponen dilapisi kulit bak manusia itu membuat Edwin serasa benar-benar bercinta dengan manusia. Kemaluan buatan dengan bentuk yang sedikit membengkok ke atas itu selalu membuat Edwin terpesona. Benar-benar mirip dengan milik manusia, bahkan ukurannya dibuat lebih besar dari ukuran Edwin. Panjangnya juga lebih panjang dari punya Edwin. Dan begitu milik Edward mulai bangun perlahan-lahan, Edward mulai merentangkan kedua paha Edwin lebar-lebar. Dan, Edward, tunggu, lubrikannya. Cepat Edwin, cepat. Edward sudah tidak tahan. Iya, sabar ya, aku juga tidak tahan. Tapi kamu harus pakai pelumas. Karena punyamu terbuat dari besi, baja, bukan daging. Kalau sampai nggak pakai pelumas, bisa-bisa aku nggak bisa BAB 3 hari. Cepetan Edwin. Edward mau masuk. Edward mau masuk. Iya, sabar, ucap Edwin sembari tangannya mengoleskan pada batang Edward yang semakin dioles, semakin membesar dan semakin memanjang. Enak Edwin. Enak Edwin. Ayo masukin. Ayo masukin. Ucap Edward saat tangan Edwin mengoleskan pelumas. Aku sudah siap, Edward sayang. Masuklah, perintah Edwin. Lalu Edwin membuka dan mengembang kempiskan lubang mataharinya. Kepala batang itu mulai menyentuh. Lalu ujung kepala roket yang keras itu mulai menempel, menggesek-gesek dan mencoba masuk.
lalu mendorong perlahan. Kemudian, lambat laun, pelan-pelan tenggelam, berselimut lubang kerut yang menjepit rapat hingga kemudian selep. Edward, Edwin, oh, oh, oh. desahan yang sudah disetting itu selalu keluar saat batang robot Edward berhasil menembus daging manusia yang hangat dan lembut itu. Edward, cium bibirku. Mwah. Ya, Edward menurut. Dan meski Edward seorang robot, namun ciumannya lebih nikmat daripada pria-pria yang pernah berciuman dengannya. Sakit memang, tapi itulah kenyataan yang ia rasakan. Bibir yang digerakkan oleh mesin itu mampu berputar-putar. Bibir itu mampu mengecup sampai bibir Edwin tertarik ke atas dan bikin puas. Mulut robot itu dilengkapi dengan lidah yang dibuat lebih panjang dari lidah manusia pada umumnya. Saking panjangnya sampai lidah itu mampu menembus tenggorokan Edwin. Lidah itu kini memutari lidah Edwin. Lalu lambat laun, lidah Edward mengikat lidah Edwin. Hingga kemudian, desah Edwin saat lidahnya ditarik turunkan oleh lidah Edward yang membuat Edwin melayang. Belum pernah ia berciuman senikmat ini dengan manusia sebelumnya. Edwin memencet tombol yang ada pada lengan kanan Edward. Seketika, Edward yang masih intens menggenjot itu melepas jeratan lidahnya, lalu berganti memposisikan diri dengan kedua jari Edward yang meremas kedua dada Edwin. Cetek! Edwin kembali memencet tombol, lalu seketika jari Edward kini yang tadinya meremas, kini berganti memilin dan memelintir-melintir puting gosong Edwin. Cetek! Sodokan Edward semakin cepat saat Edwin kembali menekan tombol yang membuat tubuh Edwin berguncang. Sensasi sodokan yang kencang ditambah variasi gerakan jari Edward yang memelintir, menarik-narik, bahkan menekan-nekan biji pentil gosongnya yang mungil itu membuat Edwin tak tahan. Apalagi batang Edwin kini mulai tegang. Edwin mengocok miliknya sendiri. Lalu Edwin kembali memencet tombol lagi. Cetek! Seketika kecepatan genjotan Edward semakin brutal yang membuat tubuh Edwin terhentak-hentak. Batang yang terbuat dari baja itu seakan mengoyak-ngoyak ususnya hingga kemudian Edward, oh, cerat. Ya, Edwin muncrat. Sedangkan Edward meskipun robot tak mengeluarkan apapun, namun mengeluarkan kata-kata romantis. Love you, Edwin. Love you. Love you too, tapi aku harus menstopnya dulu. Cetek. Ya, Edwin memencet tombol off. Batang itu seketika berhenti perlahan. Bagaimana, Edwin, sayang? Apakah kamu puas? Sangat puas. Terima kasih Edward. I love you. I love you too, Edwin. Aku akan selalu mencintaimu, menemanimu, dan memuaskanmu. Aku juga selalu mencintaimu. Aku akan selalu merawatmu. Dan aku akan janji tak akan pernah meninggalkanmu. Terima kasih, Edwin. Terima kasih. Peluk aku. Set. Ya, keduanya pun berpelukan dengan batang baja yang masih menancap di lubang Edwin yang masih bergerak dan berdenyut menikmati sisa-sisa kenikmatan. Di tukang nasi kuning. Ya, pagi ini motor Edi baru saja sampai di penjual nasi kuning. Dan begitu Edi memarkirkan motornya, set. Copet! Jambret! Seorang ibu-ibu tiba-tiba saja dijambret seorang pria dengan memakai tutup kepala hitam. Seketika Edi dengan helm yang masih menempel di kepalanya berlari bersama warga mengejar copet itu. Edi berlari sekencang mungkin dan begitu hampir berhasil merebut tas ibu-ibu tadi. Set. Balikin tas ibu tadi! Berani kamu. Terjadi tarik-menarik, lalu Edi sempat melihat tangan si copet. Jeduk. Oh, Mas, gak apa-apa. Oh, gak apa-apa pak. Boy, jangan kabur. Kejar! Teriak warga saat copet itu berhasil kabur. Edi lagi-lagi berpikir saat melihat tanda tompel pada tangan copet yang mengingatkannya pada seseorang yang pernah membuatnya jatuh cinta. Namun juga membuatnya sedih, tapi bukan trauma seperti laki-laki yang pernah berkencan dengannya. Ya, Edi kembali membuka Facebooknya. Dia masih menyimpan foto-foto SMP-nya dan kembali melihat tangan seseorang itu dan percis. Dek.
Ya, meskipun dia salah satu preman di sekolahnya, tapi ia tak pernah membulinya. Bahkan ia tak segan membela dan melindungi jika ada murid lain yang cari gara-gara pada Edi. Meskipun Edi tahu jika dia hanya memanfaatkan Edi hanya untuk mengerjakan soal-soal pelajaran. Tapi setidaknya dia tak pernah semena-mena pada Edi. Dia juga meminta tolong baik-baik dan tak lupa selalu mengucapkan terima kasih pada Edi. Sikapnya yang garang hanya ia tunjukkan pada orang lain, tapi tidak pada Edi yang lemah lembut. Dan saking lembutnya sampai membuat Edi jadi menaruh hati. Dan suatu hari Edi mengungkapkan rasa sukanya. Awalnya Edi takut jika dia tak diterima dan menghajarnya. Tapi responnya hanya tersenyum dan diam, seperti bingung. Dia tak menolak tapi juga tak menerima. Hingga keesokan harinya dia seolah menjauh dan tak pernah menyapa. Meskipun Edi tahu jika dia selalu diam-diam mencuri-curi pandang dan memperhatikan Edi. Namun nyatanya tak berani mendekati lagi. Bahkan tak pernah lagi meminta bantuan mengerjakan soal-soal pelajaran. Hingga sampai keduanya lulus dan benar-benar berpisah. Di taman. Pagi ini, di taman sebuah kompleks perumahan yang tak jauh dari apartemen Edwin, Edwin yang sehabis jogging itu kini duduk bersama Edward di depan sebuah kursi taman yang di depannya terdapat danau kecil di tengah-tengah klaster perumahan elit yang masih satu kompleks dengan apartemen Edwin. Dan seketika keduanya sedang duduk dan terlihat mengobrol dari seberang danau yang jaraknya sekitar 300 meter. Sebuah mobil baru saja masuk ke garasi di salah satu rumah mewah yang berada tepat di depan Edwin duduk. Edwin sedang asik mengobrol melihat pemandangan dan juga melihat orang yang riwa-riwi jogging di depannya. Tanpa ia sadari jika seseorang ada yang dari jauh memperhatikannya. Pak, siapa orang itu? Mengapa dia mengobrol dengan boneka? Apa dia gila? Tanya seorang pria tampan yang baru saja turun dari mobil pada satpam. Oh, namanya Mas Edwin. Dia tinggal di apartemen sebelah. Itu bukan boneka, tapi robot. Robot yang bisa bicara. Dan kata dia, waktu saya sempat ngobrol, bonekanya itu pacarnya. Hah? Iya. Udah gak waras ya? Eh, maksud gue gak heran kalau misalkan dia gay. Karena gue sendiri juga gay. Tapi iya, masa dia ngegay sama robot? Sakit tuh cowok. Gak waras. Kalau dibilang gak waras, ya gak waras. Dibilang gila, ya gak juga. Kalau ditanya nyambung kok, dia punya pekerjaan mas. Kalau gila gak bakal dikasih huni apartemen. Orangnya baik kok. Ramah, sukanya apa? Dia itu katanya trauma sama cowok. Gila, cowok trauma sama cowok. Kasian. Ya mas, kasian. Ya udah, thanks pak infonya. Sama-sama. Ya, pria tampan itu pun masuk ke rumahnya. Dan begitu sampai di kamarnya di lantai 2, pria itu masih penasaran dan mengintip dari jendela kamarnya, sembari membatin dalam hatinya. Cakep juga, tapi sayang, cakep-cakep otaknya sengklek. Robot itu di danau. Di taman danau sendiri, Edwin menggenggam tangan Edward. Seketika leher Edward berputar, menoleh dan tersenyum pada Edwin. I love you, Edwin. I love you. Love you too. Aku ingin membelikanmu sesuatu. Apa itu Edwin? Apa itu Edwin? Topi. Topi. Iya, kamu pasti suka. Suka, Edwin. Suka. Kalau begitu, kita jalan. Ayo. Ayo. Ya, keduanya pun jalan menuju mobil. Namun ketika keduanya hampir mendekati parkiran, Edwin. Gak apa-apa Edward, gak apa-apa. Mungkin mataku kurang teliti ada paving berlubang. Ucap Edwin saat terjatuh, jelungup hingga kemudian. Edward, turunkan aku. Aku akan menggendongmu sampai di mobil. Buka pintu mobilnya, Edwin. Buka. Ya, Edwin sedikit malu, apalagi beberapa orang memperhatikan keduanya. Ya, Edwin pun menekan tombol pada kunci mobilnya. Pintu mobil pun terbuka. Edward memasukkan tubuh Edwin ke dalam mobil. Duk, Maaf, Edwin. Maaf. aduh, iya nggak apa-apa.
meleng dikit kejedot nih jidat. Tapi nggak apa-apa. Hehehe. Ya, Edward pun kembali jalan dan membuka pintu mobil lalu duduk di samping Edwin. Dan mobil pun jalan. Dan di jalan, Edwin yang sembari menyetir itu lagi-lagi menggenggam tangan Edward. Dan setiap Edwin menyentuh tangan Edward seperti biasa, Edward selalu menoleh, menatap Edwin dan mengungkapkan kata cinta. I love you, Edwin. Love you too, Edward. Ya, singkat cerita, keduanya pun sampai di sebuah toko topi. Dan kalian tahu di mana Edwin akan membelikan topi untuk Edward? Ya, masih ingat cerita lama, Mimin yang tunanetra? Ya, Edwin mengajak Edward membeli topi di toko topi Henry. Dan begitu Edwin mengajak masuk Edward, Win, Edward, Henry, tumben ketemu. Kemarinan kesini, cari dompet, kamu gak ada. Iya, pas lagi keluar. Halo Edward, apa kabar? Kabar baik, kabar baik. Jawab Edward yang sebelumnya udah pernah diajak ke sini. Ya, seluruh karyawan toko kini memperhatikan keduanya. Namun, pemilik toko yang bernama Henry itu terlihat welcome. Karena meski Henry mengetahui jika pelanggannya itu berpacaran dengan robot, namun Henry tetap ramah dan tetap melayani dengan servis terbaiknya. Itu karena Henry tahu betul kisah Edwin yang sebenarnya. Bahkan sebelum ada robot Edward menemani Edwin, Edwin sudah berlangganan di tokonya sejak bersama mantan-mantannya dulu. Agak miris sih melihat kenyataan yang ada, namun Henry tak pernah menjudge atau bahkan menyinyir dan ngatain. Karena Henry tahu bagaimana rasa sakit dan bagaimana rasa kecewa itu. Itu karena Henry pernah mengalaminya. Silahkan, mau cari apa nih? Mau cari topi buat Edward. Kenapa nggak kapal aja sekalian? Aku ada koleksi terbaru. Oh ya? Iya, sini aku tunjukin. Oke. Mas Hendra gak kesini, Ndri? Mas Hendra lagi sibuk mijet, nanti malam baru kesini ke kafe. Oh, nah ini dia. Wah, pas banget warna hitam. Kalau kamu mau, kita bisa berdiri langsung dengan nama kalian. Boleh. Mau huruf apa nama lengkap? Nama, tapi disingkat huruf. 1 EWN, 1 EWD. Oke, siap. Dri, Van, Win, sorry, aku tinggal ke lantai 2 dulu. Duduk aja santai. Ya udah, sambil nunggu kita mau ngopi-ngopi dulu di kafemu. Oh, silakan. Ya, Edwin pun mengajak Edward ke Henry's Cafe yang berada tepat di sebelah toko Henry. Beberapa orang memperhatikan keduanya, terutama pada Edward yang tetap saja berjalan seperti robot. Mas, boneka robot ya? Tanya salah satu pengunjung yang kepo. Aku robot sekaligus pacar Edwin. Cetek. Seketika Edwin meng-off-kan Edward agar tak menyaut dan merespon kemana-mana saat mendengar percakapan manusia. Sorry, agak error. Iya, boneka robot. Wih, keren. Beli di mana? Dapat hadiah. Oh, bisa apa aja, Mas? Ya kali gue jelasin biar bisa bisa jalan, bisa ngomong, bisa maki-maki juga, apalagi sama orang yang banyak nanya. Seketika orang itu diam, namun terus memperhatikan Edward. Halo, mau pesan apa mas? Kopi latte 1 ya? Oke. Ya, singkat cerita, ketika Edwin santai ngopi, Eddie menelponnya. Lo lagi di mana? Lagi jalan sama Edward, nyari topi. Sini ngopi. Ntar malam aja, gue ke apartemen lo. Gue mau cerita. Omong doang. Semalam katanya mau ke apartemen. Udah dimasakin kangkung, gak jadi. Kampret. Mending gak usah janji-janji. Males. Kalau mau datang aja. Ntar aku gak kemana-mana kok. Oke. Tut. Ya, Edwin pun menghabiskan kopinya. Lalu membopong Edward dan memasukkannya ke dalam mobil. Lalu keluar kembali mengambil topi. Dan setelah selesai, Edwin kembali masuk ke mobil. Dan menyalakan Edward kembali. Edwin, kita di mana? Edwin, kita di mana? Kan beli topi. Edward bengong. Oh, sorry. Aku lupa. Kalau setelah dimatikan, ingatanmu hilang dan restart kembali. Lupakan. Intinya, aku baru saja membelikan sebuah topi untukmu. Terima kasih, Edwin.
Terima kasih. Kalau begitu, aku pakein ya. Iya, Edwin. Iya, Set. Wah, cakepnya. terima kasih, Edwin. Terima kasih. Terima kasih aja nih, gak dicium. Set. Jangan di sini, bahaya. Nanti aja di apartemen. Edwin, aku ngaceng. Aku ngaceng. Waduh, bahaya kalau lagi ngaceng. Terus dimatiin, bisa-bisa komponennya bisa error. Mau nggak mau, harus dituruti. Edward pengen masuk. Edward pengen masuk. Iya, sabar. Cari tempat yang aman dulu ya. Jangan di sini, banyak orang. Balik aja ya. Gak tahan, Edwin. Nih robot, kalau udah cium bibir langsung nyetrum. Udah berdiri lagi tuh otong. Iya, sabar ya. Ini jalan. Ya, Edwin pun mengemudikan mobilnya. Memang robotnya ini agak merepotkan ketika lagi sange. Ya, Edwin pun menemukan jalanan yang cukup sepi dan memasuki perumahan kosong terbengkalai, di mana di kanan kiri pohon-pohon tinggi. Dan merasa aman, kini Edwin minggir. Dan ya, Edwin mau tak mau menuruti kemauan Edward. Memang Edward diciptakan sebagai robot pemuas nafsu. Saking memuaskannya sampai-sampai terkadang Edwin sampai kewalahan. Sabar Edward, sabar. Waduh, gimana ini? Gak bawa pelumas. Emut, Edwin. Emut. Hisap, Edwin. Hisap. Sedot, Edwin. Sedot. Kokop, Edwin. Kokop. Iya, aku kokop. Sep. Ya, mau tak mau Edwin membuka celana Edward dan mengkokop kulit berisi perangkat baja yang bisa memanjang dan membesar dan juga mengeras itu. Entah bagaimana Profesor Wu menciptakan sensor yang bisa menghubungkan stimulasi robot dengan manusia. Apalagi jika manusia itu memperlakukan robot itu seperti manusia dengan hati. Ya, lambat laun Edwin tak tahan juga. Edwin membuka celananya. Lalu Edwin seketika meludahi batang Edward dan meludahi telapak tangannya sendiri, lalu mengusapkannya pada lubangnya sendiri. Dan menduduki Edward hingga kemudian Enak, Edwin. Enak. Oh, sama Edward, aku juga enak. Kapan aku gak enak setiap bercinta sama kamu? Gak pernah kan? Enak terus. Aku juga heran, kenapa rasanya lebih enak bercinta sama robot daripada sama manusia. Edwin. Lubangmu sempit. Edwin. Lubangmu hangat. Enak. Enak, Edwin. Enak. Edwin seketika memencet tombol di tangan Edward. Cetek. Seketika tubuh Edwin mengayun-ayun naik turun saat kecepatan sodokan Edward bertambah di lubangnya, yang membuat tubuh Edwin semakin lama semakin merunduk hingga bersandar di dashboard mobil. Cetek. Lagi-lagi Edwin memencet tombol sehingga kecepatan maksimal itu kembali membuat Edwin terhentak-hentak, dan tubuh yang awalnya merunduk di dashboard itu seketika mendongak dan bersandar di dada Edward, dan keduanya berciuman. Edward terus memompa dari bawah, lalu kedua tangannya mengangkat kedua paha Edwin dan menaik turunkannya. Sensasi bercinta dengan robot membuat tubuhnya sampai kejang-kejang diserang kenikmatan, hingga kemudian crut. Edwin langsung memencet tombol off agar pompaan Edward berhenti. Edwin tersenyum dan menarik nafas dalam-dalam, lalu mengambil tisu dan mengelap kaca mobil yang basah terkena semburan cairan susu kental asinnya. Di rumah Edi. Ya, masih di rumah Edi. Malam ini Edi nggak jadi lagi ke apartemen Edwin. Bagaimana mau jadi? Lagi-lagi koleksi barunya itu kini datang lagi. Apalagi kalau bukan mesin penggerak dildo pemuas nafsu. Ya, mesin yang sebelumnya telah rusak. Jadi Edi membeli mesin baru yang lebih bagus dan dilengkapi dengan remote. Dan malam ini di dalam kamarnya sudah hampir setengah jam Edi mentes drive-nya. Sampai lubang Edi kini berbunga mekar. Lubang kerutnya membentuk seperti kelopak bunga mawar, tapi mawar hitam. Ya, Edi memencet remote. Kini mesin itu bergerak yang membuat dildo itu maju mundur sembari berputar-putar yang membuat lubang Edi semakin menganga. Hingga kemudian, jangan bergerak.
Seketika Eddie yang dengan lubang yang masih dipompa dildo itu terkejut ketika tiba-tiba ada pencuri memakai penutup kepala memasuki kamarnya dari jendela balkon, lalu mengacungkan pistol padanya. "Eddie, lo Eddie kan?" ucap pencuri itu seketika menurunkan pistolnya. "Eh, lo siapa?" "Eh, gue, set, gue." Ya, Eddie mematikan mesinnya. Lalu dildo itu terlepas begitu saja dari lubang mawar hitam Eddie. Sedangkan pencuri itu seketika mengalihkan pandangannya dari Eddie saat melihat Eddie melakukan hal yang di luar Nurul. Bahkan terlihat gugup dan hendak kabur. "Tunggu, jangan kabur. Lo siapa?" Dan begitu Eddie yang dengan tubuh polosnya itu menarik penutup kepalanya. Set, dek. "Edo, lo, Eddie, set, gue kangen sama lo. Gue gak nyangka ketemu lo lagi. Sorry," ucap Edo memeluk Eddie. Namun Edo yang sadar Eddie dalam kondisi telanjang itu hendak melepas pelukannya. Namun Eddie menahannya dan memeluknya erat-erat. Keduanya menangis bersama. "Gue juga kangen sama lo. Andai lo tahu sakit hati gue saat lo nyuakin gue waktu itu. Sorry kalau gue nyuakin lo. Sorry kalau gue ngecewain lo. Gue nyesel. Sorry, tapi gue terpaksa ngelakuin itu karena gue tahu lo takut sama geng lo kan?" Edo mengangguk. "Lo ngelakuin itu karena lo ngejaga nama baik geng lo kan?" Edo mengangguk. "Lo juga ngelakuin itu karena lo ngelindungin gue supaya gue gak kena bully mereka kan?" "Iya." "Dan itu semua lo lakuin karena rasa sayang lo sama gue kan?" Gue sayang sama lo. Gue sayang. Mimpi apa gue semalam sampai gue kedatangan maling, tapi maling itu yang dulu nyuri hati gue. Edo, kenapa lo jadi maling? Kenapa lo lakuin ini? Bukankah lo anak orang kaya?" "Maafin gue. Bokap nyokap gue bangkrut dan di penjara. Gue sempat terjerumus obat terlarang sampai gue..." "Edo, tangan ini jangan bilang lo yang tadi mukul gue." "Maksud lo?" "Iya, lo tadi pagi jambret tas ibu-ibu kan?" "Iya, dan yang lo pukul tadi itu adalah gue." "Apa?" "Iya." Sorry, apa lo terluka?" "Bodi gue sih enggak, tapi hati gue yang terluka. Setelah melihat tanda tompel di tangan lo tadi, seketika gue ingat masa lalu saat sama lo." "Maafin gue." "Ah, sudahlah, lupakan. Kita buka lembaran baru." "Iya." Sorry, apa yang lo lakuin barusan?" Dek. Seketika Eddie panik bercampur malu, lalu menutup kemaluannya yang membuat Edo tersenyum. Anggap aja ritual." Hehehe. "Ritual?" Gue jadi bingung sendiri kalau mau ngerampok kamar lo. Bukannya dapat duit dan harta karun, malah dapatnya dildo dan alat-alat gak jelas kayak gini. Aneh-aneh aja lo, Ed. Tapi lo masih cinta kan, meskipun tahu gue aneh? Rasa sayang gue masih sama dan gak berubah. Jadi ngerampoknya, apa yang harus gue rampok? Gak perlu merampok. Kalau lo butuh uang, bilang sama gue. Gue malu sama lo. Lo tinggal sama siapa? Gue gak punya tempat tinggal. Gue tinggal di jalan, bersama anak jalanan. Tinggallah sama gue sendirian. Tapi seketika Eddie memberanikan diri mengawali ciuman dan rasa rindu Edo yang tak terbendung juga sempat melihat lubang Eddie yang menganga itu membuat Edo jadi tergiur. Edo pun terhanyut oleh ciuman Eddie. Eddie mendorong Edo sampai tubuhnya jatuh di atas ranjang. Eddie melepas seluruh pakaian Edo dan begitu pakaian Edo terlepas sempurna. "Wow, tunggu sebentar. Kenapa, Ed?" Ya, Eddie turun berlari mengambil salah satu koleksi dildo favoritnya, lalu menyamakan dengan milik Edo pujaan hatinya. "Wah, sama bentuknya." "Tapi gedean itu." "Sama. Ini kan belum berdiri sempurna. Harus gue pancing dulu." Ed. Akhirnya gue bisa ngerasain batang lo. Edo. Cukup, Ed.
Gue nggak tahan. Nunggu bertahun-tahun. Sep, langsung saja. Ya, Edo merebahkan tubuh Edi, lalu mengangkatkan paha Edi lebar-lebar, hingga kemudian selep, tembus tanpa halangan dan arah melintang. Bukannya ngerampok dapat uang, malah ngerampok dapat bool. Gak apa-apa, enak juga bool lo, Ed. Ucap Edo yang membuat Edi tertawa. Tapi bool gue dower. Gue gak peduli. Gue seneng ketemu lo. Gue gak mau pisah sama lo lagi. Ah, enak juga lubang lelaki, meskipun dower. Kenapa gak dari dulu gue jebol duluan nih bool, sebelum dildo-dildo itu ngejebol lo. Nyesel? Iya, menyesali kebodohan gue sendiri. Gue boleh nanya nggak? Nanya apa? Gak usah nanya. Lo gak lihat gue keenakan? Bukan nanya bool. Gue mau nanya, kenapa lo dulu suka sama gue? Gue suka aja lihat senyuman malu-malu lo saat ketemu gue. Oh, itu. Iya, senyuman lo, senyuman maut. Belum pernah ada senyuman semanis lo yang gue temuin. Bahkan sekalipun cewek-cewek tercantik aja, gue gak nemuin. Dan baru nemuin sama cowok, dan itu lo. Dan lo tahu, dalam hati gue selalu bilang, andai lo cewek, andai lo cewek. Tapi sayangnya, lo cowok. Jadi gitu. Ed, oh, lo apain di dalam? Ah, jangan digituin. Cuma diperes sedikit kok. Kenapa sih? Kan jadi makin enak. Kan bagus. Iya bagus, tapi cepat keluar. Sengaja emang. Gue test drive. Ah, Ed, gue nggak lulus tes. Gue nggak lulus. Keluarin di mana? Di dalam. Cerot. Kruk. Ah, Edo ambruk di pelukan Edi. Gue seneng banget malam ini. Apalagi gue. Edi, sekarang giliran gue yang mau nanya. Kenapa lu suka sama gue? Ya, karena lu ganteng. Semua sudah tahu kalau gue ganteng. Alasan yang lain dong. Ya emang ganteng. Ganteng bukan sembarang ganteng. Di sekolah memang banyak yang ganteng, tapi cuma kegantengan lo yang mampu menembus relung hati gue dan menembus relung bool gue. Cuma dengan melihat kegantengan lo setiap hari, bool gue bisa kembang kempis. Gue sayang sama lo. Gue juga. Jangan pergi lagi ya, dan jangan menghindari gue lagi. Gue janji. Pagi hari kemudian, pagi ini, Edwin dan Edward dalam perjalanan hendak ke pantai. Mumpung weekend, Edwin hendak membawa Edward ke suatu tempat yang sedikit jauh. Edwin seketika menggenggam tangan Edward. Dan seperti biasa, setiap Edwin menyentuh atau menggenggam tangan Edward, Edward selalu mengucapkan kata cinta. I love you, Edwin. I love you. Love you, Edward. Aku gak bisa bayangin ya, jika aku hidup tanpamu. Aku ingin selalu bersama kamu selamanya. Sehat-sehat ya, jangan error. Edwin, aku ingin menjelma menjadi manusia, agar aku tidak error-erroran, agar aku bisa hidup dan menemanimu selamanya. Tidak perlu, Edward. Jangan pernah bercita-cita menjadi manusia. Jangankan robot, manusia juga banyak yang error. Dan jika kamu menjadi manusia, belum tentu kamu menemaniku selamanya. Bisa saja kamu berpaling dan tidak setia, seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi tetaplah jadi dirimu apa adanya. Tetaplah jadi robot kesayanganku. Jangan bersedih, Edwin. Jangan bersedih. Aku yakin masih ada lelaki yang baik yang akan menyayangimu. Gak ada, Edward. Gak ada. Cuma kamu. Astaga! Wah! Ya. Sebuah mobil dari arah berlawanan menabrak mobil Edwin sampai mobil Edwin terpental menabrak batu besar di dinding bukit hingga mengakibatkan mobil Edwin hancur dan seisinya. Edwin yang setengah sadar itu kepalanya pusing dan sakit hingga saat ia membuka mata. Edward! Edward! Edwin seketika pingsan saat melihat Edward hancur, penyok, dan tak berbentuk. Robot yang sekaligus teman hidupnya itu kini pergi meninggalkannya selama-lamanya. Dan saat Edwin pingsan, pengendara lain dibantu warga membantu mengevakuasi dua mobil, yaitu mobil Edwin dan juga mobil penabrak. Dan dari mobil penabrak, seorang pria keluar dari mobil dengan langkah kaki pincang karena juga terluka. Dan begitu pria itu dibantu warga melihat dan menghampiri mobil Edwin, "Loh,
Ya, ternyata si penabrak itu adalah cowok yang sebelumnya melihat Edwin di danau. Di rumah sakit, malam hari ini, Edwin baru sadar. Dan ketika sadar, Edwin melihat seorang bapak-bapak dan juga sahabatnya, Eddie, di sampingnya. Ed, Edward, Ed. Sabar, tenang dulu. Kata bapak ini, orang yang nabrak lo tanggung jawab kok. Iya mas, saya salah satu warga yang menolong masnya, sekaligus saksi kejadian. Dan orang yang menabrak mas sekarang masih di kantor polisi. Sebentar lagi kesini, nemuin masnya. Gimana ceritanya lo bisa nabrak? Aku nggak tahu. Tiba-tiba ada mobil dengan kecepatan tinggi menghampiriku. Sontak aku refleks menghindar, namun tetap kena. Dan gak tahu gimana mobilku nabrak batu besar di dinding bukit. Dan Edward, mana Edward? Mobil lo beserta Edward di dalamnya, masih di kantor polisi. Iya mas, tapi tenang saja, orangnya tanggung jawab kok. Dia ngaku katanya dia ngantuk setengah mabok, habis berantem putus sama cowoknya. Yang nabrak aku cewek. Cowok mas, lah kok saya baru sadar ya? Apa saya salah dengar? Iya kali saya salah dengar. Masa cowok putus sama cowok? Intinya dia mau tanggung jawab dan gantiin semua kerugian masnya. Bahkan akan mengganti mobil mas dengan mobil baru. Permisi. Dek. Seketika baik Edwin, Eddie, dan bapak-bapak itu menoleh. Dan begitu terkejutnya Edwin saat melihat siapa yang datang. Nah, itu yang nabrak mas. Enggak mungkin. Pasti ada yang salah dengan mataku karena benturan yang keras. Kayaknya mata lo gak salah deh bro. Bener-bener mirip Edward. Sorry, gue Edward. Dek. Apa? Iya, gue Edward. Gue yang nabrak lo. Edwin masih bengong. Bro, boleh lihat KTP lo? Tanya Eddie. Hah? Untuk apa? Udah gak usah banyak nanya. Ya, Edward yang merasa bersalah itu mau tak mau menurut saja. Edwin tak henti-hentinya menatap Edward. Namun begitu Edward menyerahkan KTP pada Eddie dan kembali menatap Edwin, Edwin memalingkan muka. Jir, bro, asli, namanya Edward beneran. Emangnya kenapa? Ada yang salah sama nama gue? Edward adalah robot kesayangan Edwin yang udah lo ancurin. Dek. Kini giliran Edward yang terkejut, lalu kembali menatap Edwin yang menangis. Edwin, gue minta maaf. Gue salah. Tapi lo jangan khawatir. Gue akan tanggung jawab. Gue gak akan lari. Gue akan ganti semua kerugian yang lo alami. Ucap Edward menatap mata Edwin yang membuat air mata Edwin semakin deras. Kamu bisa gantiin mobilku. Kamu bisa gantiin semua kerugian yang ada. Tapi kamu gak akan bisa menggantikan Edward. Karena kamu gak tahu seberapa berartinya Edward untukku. Gue mampu gantiin posisi Edward. Maksud kamu? Iya. Gue bersedia jadi pacar lo. Sorry, aku gak mau pacaran dengan manusia. Seketika Edward terdiam. Kalau begitu anggap aja gue bukan manusia. Ucap Edward menatap tajam Edwin. Bro, kita berdua keluar dulu ya. Kalian ngobrol aja. Ucap Eddie dan bapak-bapak tadi keluar. Kini tinggal Edward dan Edwin berdua saja. Edward tak menyerah begitu saja. Edwin, gue bisa gantiin Edward. Jangan mentang-mentang namamu sama. Aku akan menerimamu. Tapi pasti ini bukan hanya suatu kebetulan. Bisa saja takdir yang mempertemukan kita. Jika bisa, aku lebih baik memilih tidak ditakdirkan dengan manusia. Apa alasannya? Aku trauma. Aku kecewa. Terutama pada sesama pria. Itulah yang membuatku benci pada manusia. Sama. Jangankan elo, gue juga benci manusia. Apa maksudmu? Lo benar. Manusia emang gak bisa dipercaya. Manusia emang bikin kecewa. Dan manusia juga bikin gue trauma. Gara-gara manusia, gue jadi nyelakain dan hampir ngilangin nyawa manusia. Gara-gara gue berantem sama cowok gue stres, mabok, dan hampir ngilangin nyawa lo. Gara-gara siapa? Manusia. Gue benci sama manusia. Mending gue pacaran sama makhluk halus daripada pacaran sama cowok yang banyak modus dan akal bulus. Rasa kita sama, rasa kecewa. Nasib kita sama, sama-sama kehilangan. Dan lo tahu siapa nama cowok yang udah nyakitin gue? Edwin. Dek. Seketika Edwin melongo. Jadi
Gak hanya rasa dan nasib saja yang sama, tapi juga enggak. Ini sulit dipercaya. Kamu pasti ngarang dan mencari cara supaya bisa merayuku. Apa gue nabrak lo main-main? Apa KTP gue belum cukup yakinin lo? Apa perlu gue tunjukin mantan terbangsat gue? Oke, lihat ini. Seketika Edward menunjukkan foto saat ulang tahun mantannya, di mana di atas kue bertuliskan Happy Birthday Edwin. Juga dekorasi kamar bertuliskan yang sama. Edwin seketika mematung tak percaya. Edwin seketika mengingat ucapan Edward robot, jika pasti akan ada lelaki baik yang akan mengerti dan menyayangiku. Sorry, aku tahu kamu jujur, tapi maaf, cinta tidak datang begitu saja. Apalagi aku baru mengenalmu. Dan gak masalah, tapi asal lo tahu, lo emang belum kenal gue, dan gue pun sama belum mengenal lo. Tapi gue sudah jatuh cinta sama lo saat melihat lo duduk berdua bersama Edward di Taman Danau kemarin. Hah? Lagi-lagi Edwin terkejut. Mulai detik ini juga, jangan coba-coba nolak gue, karena gue gak peduli. Karena mulai detik ini juga, lo cowok gue. Titik. I'll be back tomorrow as your honey. Seketika Edward pergi meninggalkan Edwin setelah lancang asal nyelonong mencium pipinya tanpa izin. Tapi entah kenapa Edwin tiba-tiba tersenyum dan jantungnya berdetak, lalu membatin dalam hati. Edward, apakah ini pesanmu sebelum kamu pergi? Jika kamu ingin menjelma sebagai manusia, kamu benar-benar menjelma, reinkarnasi menjadi manusia. Bagaimana aku bisa menemukan duplikatmu yang seorang manusia? Apakah dia penyembuh luka dan trauma? Apakah dia manusia setia dan tak akan membuatku kecewa untuk yang kesekian kalinya? Entahlah, tapi ketampanannya begitu nyata. Pusing. Keesokan hari kemudian, sore ini di apartemen Edwin yang sudah pulang sejak pagi tadi itu kini sendirian. Eddie sendiri baru saja pulang bersama kekasihnya Edo, yang juga ikut mengantarkannya pulang dari rumah sakit. Di saat Eddie bisa berkumpul dengan orang yang sangat ia cintai, namun Edwin sendiri justru kehilangan robot kekasihnya. Edwin sedang duduk di ranjang sembari memperhatikan kerangka Edward yang ada di dalam kotak kardus besar dan hancur, terutama bagian dada dan kepala. Tinggal menyisakan paha dan kaki yang utuh namun dalam kondisi patah. Komponen-komponen kabel berserakan, beruntung mobil tak meledak, dan Edwin masih selamat. Edwin memegang topi Edward yang masih utuh, yang baru saja Edwin beli di toko Henry. Ya, Edwin menangis. Tak ada suara khas seorang robot yang terdengar menyapa. Tak ada suara Edward yang mengucapkan cinta. Dan tak ada lagi batang Edward yang biasanya bisa memuaskan Edwin setiap saat kini penyok dan hancur. Lagi-lagi Edwin mengingat ucapan Edward. Jika suatu saat pasti akan ada lelaki yang akan menyayangiku bahkan lebih dari Edward. Siapa sangka seorang robot bisa mengucapkan pesan-pesan terakhir sebelum pergi. Ya, Edwin seketika membaca pesan Edward yang sedari tadi belum ia balas. Edward, si pria tampan itu berusaha keras merayunya agar percaya padanya. Tapi kalau dipikir-pikir, apa yang perlu diragukan darinya? Dia sendiri juga sama-sama trauma, jadi tak ada salahnya jika Edwin menerimanya. Apalagi wajahnya fotokopian robot kesayangannya. Anggap saja Edwin masih berpacaran dengan Edward robot kesayangannya dalam bentuk nyata. Ya, sudah saatnya Edwin move on dan memberi kesempatan memadu cinta dengannya. Jika Eddie saja bisa menyembuhkan lukanya karena kedatangan Edo, mungkin Edwin juga bisa sembuh dengan kedatangan Edward. Tapi jika sampai kali ini kecewa lagi, Edwin akan lebih parah daripada sebelumnya. Ting tong. Ya, suara pintu apartemen berbunyi. Ya, Edwin dengan kaki tertatih karena kaki sebelah kirinya yang terluka dan masih memakai perban itu, kini berjalan menuju pintu. Dan begitu tangan kirinya yang juga masih memakai perban itu membuka pintu apartemen. Cekrek. Selamat sore Edwin, selamat sore pacarku. I love you Edwin, I love you. Sapaan Edward yang sengaja menirukan robot Edward itu membuatnya tersenyum. Selamat sore, masuk. Terima kasih Edwin, terima kasih sayang. Bagaimana kamu bisa menirukan Edward? Gue sengaja kepoin dari Eddie. You okay? I'm okay. Are you sure?
Yeah, I'm pretty sure. Your body okay? Okay. Your soul okay? Yeah. How about your love? Your heart? Your mind? Dek. My love, my heart, and my mind all about Edward. Who is he? Doll? Robot or human? You. Seketika Edward tersenyum, lalu Edward mengeluarkan sebuah kotak dari saku celananya. Buka. Buat lo. Apa ini? Buka. Kunci mobil? Coba lihat dari jendela. Seketika Edwin berjalan ke balkon kamarnya dan Edward mengikuti dari belakang. Dan begitu sampai, sebuah mobil jeep telah terparkir di bawah pohon yang ada di depan apartemen. Edward, kenapa kamu tahu aku menginginkan mobil itu? Dari Eddie. Maaf, aku tidak bisa menerimanya. Mobil itu harganya lebih mahal 3 kali lipat dari mobilku yang kamu tabrak. Harga itu tak sebanding jika dibandingkan dengan sebuah kepercayaan yang harganya lebih mahal berkali-kali lipat. Terimalah mobil ini, terimalah cinta gue, dan terima gue apa adanya, dan gue terima lo apa adanya. Ucap Edward serius, lalu Edwin berjalan mengambil 2 topi, kemudian menghampiri Edward dan memasangkan di kepala Edward dan kepala Edwin sendiri, lalu tersenyum. Aku terima. Terima kasih Edwin. Terimalah Edwin. Kamu ini. Mau test drive? Aku belum berani nyetir dalam keadaan luka seperti ini. Mobil itu canggih, bisa nyetir sendiri. Mau coba? Sekalian jalan sore mungkin? Boleh. Aku boleh minta tolong gak sama kamu? Harus. Apa gunanya gue kalau lo minta tolong cowok lain? Aku cuma minta temani aku untuk menguburkan Edward. Hah? Tapi dia bukan manusia. Sekalipun dia bukan manusia, tapi aku ingin memperlakukan dia seperti manusia. Aku tidak akan membuangnya seperti sampah. Tapi aku juga tidak bisa membiarkannya dia tetap bertahan di sini, apalagi menyimpannya. Jadi menurutku, menguburkannya adalah yang terbaik. Ya sudah, ayo. Ya, Edward berusaha mencoba mengerti kesakitan dan ketidakwarasan kekasihnya itu. Edward mengerti rasa sakit dan kecewa karena orang yang kita sayangi itu benar-benar bisa menghancurkan mental. Ya, singkat cerita, keduanya kini naik mobil dan membawa kerangka robot Edward menuju ke sebuah pantai yang biasa Edwin dan robot Edward kunjungi. Dan di jalan, Edward melihat Edwin diam saja. Edwin? Oh, iya. Kenapa diam saja? Oh, nggak apa-apa. Aku hanya masih tak menyangka saja dan sulit dipercaya. Edwardku yang mati serasa hidup kembali dengan beda versi. Edwin, apa gue boleh tanya sesuatu? Tanya saja. Apa lo berpacaran selayaknya berpacaran seperti manusia? Aku tahu mau kemana arah pertanyaanmu. Maksud gue, aku tahu, aku paham. Kamu pasti penasaran. Jawabannya iya. Apa yang kita lakukan ya selayaknya seperti pasangan manusia pada umumnya, termasuk bercinta. Sorry, sekalipun lo main sama robot, lo bot kan? Sorry, gue gak bisa nebak lo, karena lo semanly itu. Gue bot. Syukurlah, gue lega. Tapi gue ada ragu sih. Ragu kenapa? Ragu gue gak bisa muasin lo. Ya karena lo udah terbiasa puas dengan robot, keras dan tahan lama. Justru aku yang takut gak bisa memuaskanmu. Lubangku sering kemasukan besi, besar dan panjang. Takut dower. Ups. Kenapa jadi ngomong jorok? Santai saja, kan sama-sama cowok sendiri. Iya sih, tapi baru kenal. Agak canggung dikit. Justru gue senang lo terbuka dan gak banyak drama. Apa adanya. Belok kiri. Nah, di sana saja sepi. Di sana aku terbiasa duduk bersama Edward dan di sana juga aku akan menguburkannya. Ya, mobil pun berhenti. Sini, gue bawa. Makasih. Ya, Edward membawa kardus kerangka dan keduanya berjalan menuju pasir. Aku lupa bawa cangkul. Gak perlu, gue bisa. Di sini? Iya, di sini. Ya, Edward pun berani kotor demi Edwin. Edward mengeruk pasir dengan tangannya. Dan ketika kerukan itu berhasil membentuk lubang, Edward dibantu Edwin kini seketika menguburkan kerangka-kerangkanya. Edward, selamat tinggal. Terima kasih selama ini telah menemaniku.
Mungkin apa yang kamu ucapkan benar. Aku tidak boleh berburuk sangka pada manusia. Aku akan mencoba menjalani kembali. Dan aku janji, aku akan sering kesini ketika aku rindu menemuimu. Edward, ini kelihatannya konyol. Gue ngomong sama robot, sama benda mati. Gue janji, gue gak akan ngecewain Edwin. Jangan khawatirkan itu. Ucap Edward menyenangkan hati Edwin, sekalipun dalam hati sedikit aneh. Tapi karena telah dibucin, Edward tetap melakukannya. Ya, Edwin tersenyum. Dan setelah keduanya mengubur Edward, keduanya kembali ke mobil. Dan begitu keduanya berdua, keduanya saling menatap. Hingga kemudian... Sorry Edward, jangan di sini. Kenapa? It's okay. Edwin, kemana kita? Rasanya begitu singkat jika harus pulang. Tidak adil jika kita tidak merayakan jadian kita. Apa lo punya referensi tempat di sekitar sini untuk sekedar ngobrol sembari ngopi? Ide yang bagus. Aku ada warung olahan laut sekitar sini. Di balik bukit itu. Agak sepi sih, tapi hidden gem. Oke, kita ke sana. Iya. Ya, mobil pun melaju. Keduanya tiba-tiba saling diam, saling salting satu sama lain. Jika Edwin biasanya yang lebih dulu menggenggam tangan Edward robot, kini Edward manusialah yang menggenggam tangannya. Edwin, ya, kira-kira lo mau gak ya bercinta sama manusia lagi? To the point aja, gak usah basa-basi. Yakin nih? Ucap Edwin mengangguk hingga kemudian, cups. Edward, aman, biarkan mobilnya nyetir sendiri. Oh gitu, oke. Gue gak sabar dan penasaran gimana rasanya lubang janda bekas robot. Aku juga gak sabar gimana rasanya sodokan daging keras manusia. Aku sudah lupa rasanya, sudah lama. Kalau begitu, rasakan sekarang. Sret, atap mobil tiba-tiba terbuka. Keduanya berpindah ke belakang. Mobil terus berjalan mengikuti jalan. Edward mengajak Edwin berdiri menikmati jalanan yang sepi orang lewat. Edward memeluk Edwin dari belakang. Seperti Jack and Rose di film Titanic, sembari menikmati sunset. Angin sore menerpa keduanya. Syahdu, tangan Edward yang awalnya memeluknya itu kini mulai melucuti kancing kemeja Edwin satu persatu. Dan begitu terbuka sempurna, Edward menggerayangi tubuh six-pack Edwin. Lalu Edward berbisik, gimana? Enak mana? Tangan robot atau tangan manusia? Ucap Edwin saat tangan Edward nakal mencubit putingnya. Jawab, kenapa cuma mendesah? Sama-sama enak. Bedanya aku tak perlu memerintah. Kamu melakukannya semaumu. Oh ya, tapi akan gue pastiin kalau jauh lebih enak gue daripada robot lo. Dan gue juga yakin gue bisa ngembaliin rasa sakit lo menjadi rasa nikmat yang akan membuat lo lupa tentang kegilaan lo sebelumnya. Ucap Edward menurunkan celana dan CD Edwin. Kalau begitu buktikan. Wow, di luar dugaan. Masih sempit ternyata. Gila, seret. Edward, besar juga. Panjang 17 cm ketika normal dan 23 cm ketika ereksi. Dengan diameter 10 cm ketika normal dan mengembang 13 cm ketika masuk begini. Semakin kejepit, semakin besar dan panjang. No comment. Gak perlu komen, nikmati saja. Lupakan masa lalu dan buka lembaran yang baru, juga buka bool yang baru. Ya, keduanya bercinta di atas mobil sembari masih berdiri. Bahkan keduanya berguncang saat mobil melewati jalanan berlubang. Namun keduanya semakin brutal. Beruntung tak banyak kendaraan lewat dan sepi. Lengah dikit ganti posisi. Kini keduanya rebahan di kursi belakang. Ah, nikmat sekali janda robot. Pelan, kakiku. Sorry sayang, gue slow. Ucap Edward memegangi kaki kiri Edwin yang masih diperban. Oh, nikmat sekali sodokan manusia. Ah, Edward, kamu ganteng sekali pakai topinya Edward. Coba sebut nama gue. Edward. Bilang, Edward manusia tertampan. Edward manusia tertampan. Edward manusia yang penyembuh luka. Edward manusia penyembuh luka. Karena Edward, aku kembali merasakan nikmatnya bercinta dengan manusia. Nikmatnya sungguh terasa. Rasanya benar-benar nyata. Edward, I love you. I love you, Edwardku. Ah, kata-kata itu lebih indah daripada suara mendesah.
Kata-kata lu lebih erotis daripada suara mendesis. Bahkan telinga gue jarang mendengarkan kata-kata itu keluar dari mulut Edwin masa lalu gue. Dan kini justru pujian itu keluar dari Edwin masa depan gue. Ah, Edwin, gue gak tahan. Sama. Ya, Edward menggenggam tangan kiri Edwin yang masih dibalut perban itu. Sensasi jalanan perbukitan naik turun berkelok-kelok membuat keduanya tak tahan. Tangan kanannya Edwin mengocok kencang miliknya sendiri hingga kemudian, Win. Wah, hangatnya. Inilah perbedaannya. Dengan robot aku tidak pernah mendapat semburan. Dengan manusia aku bisa merasakan semburan yang menghangatkan dinding. Jadi, siapa pemenangnya? Yang menang adalah yang tidak pernah mengecewakanku. Dan orang itu adalah gue. I love you, Edward. I love you, Edwin. Astaga, mobilnya kemana? Barusan ada gapura. Selamat datang. Buset, lengah dikit keluar kota masuk kabupaten. Jauh amat. Happy ending. Oh iya, Mimin jadi penasaran. Kira-kira di antara pembaca Mimin, mau Topita, mau Botita, ada nggak ya yang punya koleksi mainan kayak gitu? Kalau punya, kenapa? Kalau nggak punya, alasannya kenapa? Hayo ngaku. Jawab di komen ya. Mimin kepo.